Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Nur Syifa RSUD Kabupaten Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi hadir masjid ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga amal soleh kita itu kelak nantinya menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah dan kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan kitab As-Sunnah Al-Mansiyah, sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sunnah yang berikutnya As-Sabi'u wal Ishruna, sunnah yang ke-27, yaitu sunnah Al-Khidabu. Seorang yang sudah beruban rambutnya dan ubannya mendominasi disunahkan untuk mewarnai ubannya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal yahuda wan nasara, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, la yasbughuna, mereka tidak merubah warna rambut mereka sudah mulai beruban. Jadi mereka tidak mewarnai rambut mereka sudah mulai didominasi uban, sudah mulai memutih. Fakhalifuhum, kata Nabi, maka selisilah perbuatan mereka itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5899. Jadi apabila seorang itu rambutnya sudah didominasi, maksudnya kebanyakan rambutnya adalah putih, hitamnya sedikit, maka disuruh untuk mewarnainya, menyemirnya. Dan sunnah di sini menyemir dengan warna selain hitam, para jemaah. Sebagian ulama mengatakan jika semirnya warna hitam makruh, dibenci. Sebagian ulama mengatakan jika semirnya warna hitam diharamkan. Disemir dengan warna selain hitam. Ada warna-warna para jemaah yang itu ada ya, semir itu warnanya macam-macam. Kalau disebutkan dalam sunnah
yang agak kemerah-merahan atau kekuningan, itu pas untuk orang yang sudah tua. Dia semakin tampan, kalau dia laki-laki akan semakin tampan, jadi akan semakin tampan. Tapi kalau hitam itu, kalau sudah keriput kemudian rambutnya kelihatan hitam seperti cat, itu malah kurang tampannya berjamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah melaksanakan sunnah ini? Kemungkinan besar tidak, karena beliau ubannya hanya bisa dihitung dengan jari, tidak sampai 10 jari ini. Ubannya Rasulullah itu sedikit para jemaah. Beliau meninggal di usia 63 tahun, rambutnya masih banyak hitamnya daripada ubannya. Dan itu memang ada beberapa orang itu usianya sudah 60 tahun, rambutnya masih banyak hitamnya, ubannya masih bisa dihitung jari, sehingga Rasulullah tidak memerlukan untuk menyemir rambutnya. Tapi mereka-mereka yang sudah usia 50 sudah banyak ubannya. Saya ini 46 sudah banyak ubannya mereka. Maka nanti ketika usia 60, jika saya diberi umur panjang, maka disunahkan untuk merubah warna rambut saya. Hadis berikutnya atau pembahasan berikutnya, sunnah yang berikutnya, Ats-Tsaminu wal Isruna, sunnah yang ke-28, yaitu sunnah indal utasi, ketika seseorang bersin. Bersin itu wahing. Wa tatha'ubi, dan sunnah apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu menguap. Menguap itu angop. Ini ada sunnah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk adab para jamaah ya. Jadi jangan sampai kita bersin kemudian tidak melakukan adab-adab ini. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda. Kita simak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah taala, yuhibbul utasa, Allah menyukai kalau ada orang yang bersin, wa yakrahu tatha'uba, dan Allah membenci menguap. Jadi Allah menyukai bersin dan Allah membenci menguap. Saya pernah mendengar dari ahli yang dia memang berkecimpung dalam kesehatan, khususnya kesehatan yang terkait dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu at-tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Ternyata orang kalau bersin itu justru dia sebenarnya sedang mengeluarkan apa? Penyakit yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, menurut protokol kesehatan sekarang, kalau bersin jangan dihadapkan kepada orang lain, karena hakikatnya dia sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, dari penyakit-penyakit, dari virus, dari apa, mungkin bakteri yang masuk, wallahu alam, kita nggak tahu. Oleh karena itu, dalam Islam pun bersin itu tidak boleh kita berjamaah, kita hadapkan kepada orang lain, sebisa mungkin kita tutupi. Ini adalah tuntunan sebelum datangnya protokol kesehatan dan seterusnya yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Itu dalam Islam sudah diatur bagaimana tata cara adab-adabnya ketika seorang itu bersin, sudah diatur oleh ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin itu wahing, wa hamidallaha, kemudian dia memuji Allah. Dan ini sunnahnya para jamaah, adabnya. Kalau kita bersin, hajing misalnya, jangan diam saja, atau jangan dikowor sana, hajing, kan gitu kan. Kadang-kadang orang begitu, jangan. Sebisa mungkin ditahan, kemudian ditutupi. Setelah itu ucapkan setelah bersin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena apa? Allah keluarkan penyakit itu dari kita. Kemudian kana haqqan, kata Nabi, maka menjadi hak ala kulli muslim, atas setiap muslim yang mendengar dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, sami'ahu, yang telah mendengarnya, an yaqula yarhamukallah, agar muslim yang mendengar orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah mendoakannya dengan yarhamukallah, semoga Allah menyayangi dirimu,
semoga Allah merahmati dirimu. Misalnya saya bersin pada jemaah ya, hajin, saya ucapkan alhamdulillah, maka Dr. Widi beliau mendengar saya mengucapkan bersin dan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Tapi kalau saya bersin hajin lagi, tapi nggak alhamdulillah, Dr. Widi tidak ada tuntunan untuk mengucapkan yarhamukallah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, beliau mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati dirimu. Kemudian kalau saya mendengar ada orang mendoakan saya yarhamukallah, saya balas mendoakannya yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah petunjuk kepada dirimu dan memperbaiki kondisimu, semoga engkau tidak seperti aku terkena bersin. Taib. Kemudian wa amma tasaubu, adapun menguap, kata Nabi, fa innama huwa minasyaiton, jadi menguap itu dari syaitan. Maka dari itu fa idza ta'aba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata, maka hendaknya dia menahan menguapnya itu semampu yang dia lakukan. Jadi kalau menguap para jamaah itu bagusnya kita menahannya dengan tangan kiri, boleh demikian? Dan boleh lebih baik begini. Kenapa? Kalau ini nanti memegang sesuatu, bisa jadi apa namanya doplet sekarang ya, menempel di tangan kita, kemudian menempel di tangannya orang atau di sesuatu barang. Tapi kalau demikian kita memegang dengan sini tidak akan menempel di sesuatu. Maka yang terbaik begini, nguap tutup begini, dan tangan kiri pada jemaah. Atau sebagian orang gini, pakaiannya untuk menutup, karena menguap itu dari syaitan dan Rasul memerintahkan kita untuk menahannya. Fa idza ahadukum fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan, ketahuilah sesungguhnya salah seorang di antara kalian tatkala atau ketika dia menguap, syaitan tertawa disebabkannya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang menguap misalnya, wah, tidak ditutup, itu setan tertawa pada jemaah disebabkan perbuatan ini. Rawahul Bukhari, hadis nomor 6226. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah setelah sholat duhur kita lanjutkan dengan tafsir Al-Quran kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.